003, jurusan Teknik Informatika Reguler. Saya Izatul Yazida dengan NIM 1219014, jurusan Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan tentang mini project 2 kami yang berjudul Perancangan Sistem Smart Health Refrigerator berbasis IoT. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Di zaman sekarang, teknologi semakin berkembang, apalagi di dunia elektroniknya. Pada saat ini, perkembangan teknologi kulkas pintar semakin berkembang dan dibuat untuk mempermudah penggunanya dalam menggunakannya. Bukan hanya untuk menyimpan makanan dalam lemari kulkas, namun ada beberapa fitur yang dilengkapi dalam kulkas pintar ini. Ada 3 fitur yang digunakan dalam kulkas pintar ini. Yang pertama, untuk menanyakan rekomendasi makanan sehat yang dimakan konsumen pada hari ini. Yang kedua, memberikan alarm atau pemberitahuan bahwa stok makanan dalam kulkas sudah habis. Ketiga adalah memberikan alarm atau pemberitahuan jika stok makanan pada kulkas sudah kedaluarsa dan busuk atau tidak layak untuk dimakan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu rancangan sistem. Rancangan sistem ini memiliki 3 nilai atau 3 unsur. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah mengetahui kebutuhan customer yang berkaitan dengan sistem perangkat lunak yang diinginkan. Yang kedua, metode rancangan. Metode rancangan adalah suatu cara atau tahapan yang dilakukan dalam sebuah proses perancangan. Metode ini dibutuhkan untuk memudahkan perancangan dalam mengembangkan ide rancangannya. Ketiga, hasil rancangan. Hasil rancangan adalah output atau hasil dari proses rancangan melalui jabaran dari gambar dari proses rancangan tersebut. Kita masuk ke analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini ada 2. Yang pertama, fungsional dan non-fungsional. Fungsional adalah sistem yang dirancang memberikan hak akses kepada pengguna. Kalau non-fungsional adalah kebutuhan sistem yang meliputi kinerja, kelengkapan operasi pada fungsi-fungsi yang ada, serta kesesuaian dengan lingkungan penggunanya. Selanjutnya yaitu metode perancangan. Rancangan sistem ini membutuhkan alat dengan microcontroller dan Wi-Fi chip yang nantinya akan menghasilkan suara dan tampilan pada layar utama. Bisa dilihat pada diagram berikut ini, yaitu dimulai dengan user menginputkan suara user dan menginputkan tanggal expired pada makanan, dibantu oleh Wi-Fi chip dan diproses. Hasil dari suara dan perintah user akan ditampilkan pada LCD display refrigerator. Alarm akan berbunyi jika stok sudah habis dan ada makanan kedaluarsa di dalam kulkas. Dari microcontroller lanjut ke sensor, yang nantinya sensor ini berfungsi untuk mengenali suara dan membaca teks yang diinputkan user. Dan terakhir, kulkas akan memberikan perintah atau menjalankan perintah sesuai yang diinputkan oleh user tadi. Dan selesai. Selanjutnya yaitu UML, Unified Modeling Language. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP, desain program berorientasi objek, dan sekelompok perangkat untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. Rancangan. Rancangan ini ada 3, yaitu diagram konteks. Diagram ini menggambarkan fungsi-fungsi yang ada pada sistem. Diagram ini menghubungkan antara aktor dengan sistem. Dan yang kedua ada flow map, menggambarkan proses alur kinerja suatu sistem rancangan secara berurutan. Dan yang ketiga yaitu ada ERD, berfungsi untuk memodelkan struktur basis data yang digunakan. Kita masuk ke diagram konteks. Nah, diagram konteks ini untuk user, di mana pada gambar yang di sebelah ini menggambarkan fitur yang dapat diakses oleh pengguna dalam layar utama pada fitur smart kulkas. Nah, di sini kita masuk ke halaman utamanya, lalu kita bisa mengendalikan kinerja pada fitur-fitur smart kulkas seperti menanyakan rekomendasi makanan, terus adanya pemberitahuan tentang stok makanan, dan bahkan tentang expirednya tanggal makanan tersebut. Nah, lalu kita bisa menentukan tampilan pada layar kulkas sebagai user. Selanjutnya menampilkan rekomendasi makanan sehat untuk dikonsumsi user. Ini berbentuk flow map, di mana flow map itu adalah diagram aktivitas, menampilkan rekomendasi makanan sehat, di mana sistem akan menampilkan halaman utama dan kita user akan menanyakan atau memerintahkan rekomendasi makanan sehat untuk dimakan pada hari ini dalam berbentuk suara. Lalu dihantarkan kepada lagi ke kulkas pintarnya dan akan menampilkan rekomendasi makanan sehat berbentuk teks, agar pengguna selalu
pola makan sehat dalam kehidupan sehari-harinya. Kita masuk ke penampilan pemberitahuan alarm stok makanan habis, di mana ini berbentuk flow map, yaitu diagram aktivitas menampilkan pemberitahuan atau alarm stok makanan habis di kulkas. Sistem akan menampilkan halaman utama dan kita user bisa memasukkan dan mengatur jumlah stok makanan, lalu kita bisa mengambil makanan pada kulkas. Yang nantinya berkurangnya stok makanan akan adanya pemberitahuan melalui alarm suara yang akan ditampilkan oleh kulkas pintar ini. Dan kita sebagai user bisa melihat stok makanan dan bisa mematikan alarm. Dan kita juga bisa mengisi kembali stok makanan jika habis. Pemberitahuan atau alarm stok makanan kedaluarsa. Diagram aktivitas menampilkan pemberitahuan makanan kedaluarsa pada kulkas. Sistem akan menampilkan halaman utama dengan flow map, menampilkan halaman utama, memasukkan tanggal kedaluarsa stok makanan, lalu menampilkan kedaluarsa stok makanan melalui pemberitahuan alarm suara, dan melihat kedaluarsa makanan tersebut dan membuangnya karena makanan tersebut sudah tidak layak lagi untuk dimakan. Kita lanjut dengan ERD dari perancangan sistem ini. Memiliki 4 entitas, yaitu user dengan atributnya suara user dan inputan teks user. Entitas yang kedua yaitu rekomendasi makanan sehat dengan 4 atribut, yaitu buah-buahan, sayuran, lauk pauk, dan minuman sehat. Entitas ketiga, stok bahan makanan yang juga memiliki 4 atribut, yaitu nama makanan, nama minuman, jumlah makanan, dan jumlah minuman. Yang keempat adalah expired bahan makanan. Atributnya minuman expired, sayuran busuk, makanan expired, buah-buahan busuk. Dari ERD tersebut, user memasukkan perintah dengan cara memasukkan suara atau tanggal, dan user bisa mengatur stok bahan makanan, bisa mengetahui tanggal expired dan rekomendasi makanan sehat dari kulkas pintar sesuai dengan perintah masukannya. Hasil rancangan. Tampilan Smart Health Refrigerator. Ini adalah gambaran dari tampilan kulkas pintar. Kulkas pintar ini bukan hanya penyimpanan makanan, namun ada beberapa fitur yang terdapat di dalamnya. Yaitu yang pertama, untuk menanyakan rekomendasi makanan sehat yang akan dimakan hari ini. Dan yang kedua, memberikan alarm atau pemberitahuan bahwa stok makan dalam kulkas sudah habis. Dan yang terakhir, memberikan alarm atau pemberitahuan jika stok makanan pada kulkas sudah kadaluarsa dan busuk atau tidak layak lagi untuk dimakan. Kita masuk ke tampilan layar menu kulkas smart ini. Jadi kulkas ini itu memiliki 3 menu atau 3 button. Yang pertama, memasukkan suara yang berfungsi untuk merekam perintah atau merekam suara yang nantinya suara tersebut akan menampilkan menu rekomendasi makanan sehat untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua adalah memasukkan stok makanan, di mana berfungsi untuk memasukkan jumlah stok makanan agar nantinya kita bisa mengetahui jika pengurangan stok pada kulkas. Yang ketiga adalah memasukkan aspek stok makanan. Jadi di sini berfungsi untuk memasukkan tanggal kedaluarsa satu produk. Jadi kita mengetahui makanan itu udah layak enggak dimakan atau tidak. Jadi ini adalah tampilan rekam suara, di mana di sini ada tombol suara atau mic. Jadi di sini kita bisa tekan untuk menanyakan rekomendasi makanan apa untuk kita makan hari ini dengan menu sehat agar kita bisa berpola hidup sehat dalam sehari-hari. Kita sudah merekam suara kita dan menanyakan rekomendasi makan sehat. Nah, ini adalah tampilan rekomendasi sehat pada hari ini. Contohnya ini adalah salad buah. Jadi dia menjelaskan bahwa di sini salad buahnya ada apel, ada semangka, ada anggur, buah naga, jeruk dan yogurt. Jadi dia memperjelaskan bahan-bahannya. Adalah tampilan stok makanan, di mana sebelum kita mengetahui makanan stok itu berkurang di kulkas atau tidak, kita harus memasukkan dulu atau kita inputkan dulu nama dan jumlahnya. Contohnya misalnya kita memasukkan stok makanannya namanya apel, jumlahnya ada 2. Nah, ketika kita mau mengambil bahan tersebut, otomatis di kulkasnya akan terkurangnya jumlah dari stok tersebut. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi kalau misalnya stoknya habis atau stoknya berkurang, dia lebih tepatnya stoknya habis. Jadi kalau stoknya habis, dia akan membunyikan alarmnya. Ini adalah tampilan dari alarm stok makanan. Kalau misalnya stoknya sudah habis, maka dia akan membunyikan suara alarm. Nah, ini adalah bunyi dari alarm jika stoknya sudah habis. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana caranya kulkas bisa mendeteksi kalau misalnya makanan tersebut sudah expired. Jadi caranya adalah kita memasukkan dulu seperti sebelumnya, kita masukin dulu nama makanannya atau nama minumannya, lalu tanggal akhirnya atau tanggal expirednya. Kalau sudah akan muncul tampilan-tampilan nama dan tanggalnya.
Kalau misalnya sudah akhir tanggal atau expire, dia akan membunyikan alarmnya. Ini adalah tampilan dari peringatan dari expired tersebut atau udah tidak bisa dipakai atau tidak bisa dimakan lagi. Ini adalah bunyi alarmnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.